فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Pembahasan terakhir tentang hadis-hadis yang memiliki hukum marfu'. Nah, secara hukum yang terakhir ketika bentuknya berupa takrir, di mana perbuatan itu dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah masa turunnya wahyu, kemudian tidak ada teguran. Hal itu menunjukkan bolehnya. Seperti pada dalam hadis Jabir tentang azl, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ini takrir yang dihukumi memiliki hukum marfu'. Taib. Dan masih pada permasalahan yang dihukumi memiliki hukum marfu'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa yaltahiqu biqauli hukman ma warada bi sighatil kinayah fi mawdi'is siyaghis sharihah. Yaitu ikut dengan perkataanku hukman, ya, marfu' secara hukum. Taib, karena apa? Marfu' telah kita lewati kemarin, ada apa yang sharih, nah, dengan lafaz yang sharih, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Nam yang tasrih, qala atau sami'tu atau fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berupa fi'il. Atau yang marfu' secara hukum. Taib, kemarin kita ambil beberapa bentuk. Yang pertama tentang perkataan sahabi pada hal-hal yang tidak ada peluang untuk ijtihad. Selama dia bukan orang yang mengambil dari Israiliyat, maka dihukumi hukum marfu'. Kemudian tentang takrir tadi. Taib, perbuatan dilakukan di zaman Nabi tanpa ada larangan turun, baik dari Al-Quran maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu apa? Di ikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetujui. Nah, sekarang diikutkan dengan hukum marfu' yang datang dengan sighah kinayah. Yang dimaksud dengan kinayah di sini bukan kinayah menurut istilah para fuqaha maupun bayaniyin. Tapi kinayah dari seorang sahabi di mana dia mengungkapkan yarfa'ul hadis misalnya. Taib, seorang tabi'i dari Nabi dari sahabi kemudian yarfa'ul hadis. An-Nafi' an Ibnu Umar yarfa'ul hadis, atau An-Nafi' an Ibnu Umar rafa'ah. Demikian. Taib, ma warada bi sighatil kinayah fi mawdi'is siyaghis sharihah binisbah ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qauli tabi'i 'ani sahabi yarfa'ul hadis. Nah, perhatikan catatan kaki, laisal makna bil kinayah huna bil makna al istilahi lil fuqaha wal bayaniyin. Taib, innamal murad, taib, lafdhu hadfi muta'alliqihi aw fa'ilihi aw maf'ulihi. Ini ada wallahu alam untuk lafaz ini membuat rancu. Kalau tidak ada lafaz malah lebih mudah dipahami. Innamal murad hadfu muta'alliqihi aw fa'ilihi aw maf'ulihi. Maksud kinayah di sini adalah dengan menghilangkan muta'alliqnya atau fa'il atau maf'ulnya.
Nah, karena kalau sharih kan mengatakan an-Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi yang mengatakan, atau an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kan jelas. Nah, tapi di sini dihilangkan fa'ilnya atau maf'ulnya siapa yang mengatakan, tapi dikatakan yarfa'ul hadis. Nah, tayyib yarwi, berarti kembalinya ke sahabi tadi. Nah, tayyib tidak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fa'il atau sebagai maf'ul atau muta'alliqnya. Tayyib. Fa inna qaula tabi'i ani sahabi yarfa'ul hadis au yanmihi ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Nah, sahabi ketika mengatakan tabi'in meriwayatkan dari sahabi, dia mengatakan yarfa'ul hadis, dia merufakkan hadis. Maksudnya ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud sighah kinayah. Dan ungkapan kaqaulit tabi'i ani sahabi dikatakan oleh Laqani wa qauluhu kaqaulit tabi'i mithalun la yaqtadi takhsisan. Ini hanya sekedar contoh, seperti perkataan tabi'in dari sahabi yarfa'ul hadis. Faman duna tabi'i idza sadarat minhu hadhihi al-alfaz ba'da dzikri sahabi kat tabi'i. Nah, sebab siapa saja yang di bawah tingkatan tabi'in, berarti tingkatan atba'ut tabi'in. Nah, apabila muncul darinya lafaz seperti ini setelah menyebutkan sahabi, maka hukumnya seperti tabi'i. Seperti kita misalnya langsung mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Paham? Ya, ini namanya sighah kinayah. Itu namanya sighah kinayah. Tayyib, an Abi Hurairah marfu'an, an Abi Hurairah rafa'ah. Tayyib. Fakadha law waqa'at hadhihi al-alfadhu ba'da dzikri sahabiyyin akhar fa innal haditha ma'aha yakunu marfu'an. Naam. Hadis dihukumi marfu'. Faqad dzakara nahwa qablahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukat faqala innama dzakara sahabi kal mithal wa illa fa huwa jarin fi haqqi man ba'dahu wa la farqa. Nah, hukum ini berlaku untuk orang-orang yang juga setelah tabi'in. Kalau mengatakan yarfa'ul hadis maksudnya meriwayatkan sampai marfu'. Tapi nanti kita bisa menghukumi kalau seorang tabi'i langsung mengatakan rafa'ah. Taib an-Nafi' rafa'ah. Maka di sini marfu' sekaligus mursal. Paham? Marfu' sekaligus mursal. Kenapa? Tabi'in mengidhofahkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Qala Ibnu Hajar fi Nukat, dzakara al-musannif yakni Ibnu Salah, ma idza qala at-tabi'i li sahabi radhiyallahu anhu yarfa'uh. Wa lam yadhkur ma idza qala sahabi radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'uh. Wa huwa fil hukmi ka qaulihi 'anillahi 'azza wa jalla. Ini perhatikan. Taib, Ibnu Salah menyebutkan apabila tabi'in mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'uh, ya kan? Nah, ini jelas. Taib, Ibnu Salah menyebutkan ini di komahin biar mudah di situ. Dzakaral musannif ma idza qala tabi'an li sahabi yarfa'uh. Ini hukumnya hukum marfu', ya kan? Misalnya tabi'in dari sahabi kemudian mengatakan yarfa'uh. Ini hukumnya hukum marfu'. Tapi Ibnu Salah tidak menyebutkan apabila sahabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'uh. Paham di sini? Ini bentuk lain, yaitu misalnya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'uh. Ya, disebutkan Nabi kemudian yarfa'. Berarti ini maksudnya hadis qudsi. Ya, maksudnya Hadis qudsi dari Nabi
dirafa'kan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka dikatakan wa huwa fil hukmi ka qaulihi anillahi azza wajal. Maka hukumnya yang seperti ini, seperti perkataan dia anillahi azza wajal atau fi ma yarwihi an rabbih azza wajal. Paham? Berarti hukum apa hadis seperti ini? Iqbal? Hadis qudsi atau hadis ilahi, sama. Famithaluhu al-hadits alladhi rawahu ad-Darawardi an Amr ibn Abi Amr an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u innal mu'mina 'indi bimanzilati kulli khairin yahmaduni wa ana anzi'u nafsahu min baini jambayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u, maksudnya apa? Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Jadi hadis qudsi. Ini sekedar contoh. Adapun tahqiq hadis ini perkara lain. Haditsun hasan, kata masih Ibnu Hajar di sini. Haditsun hasan ruwatuhu min ahli sidqi akhrajahu al-Bazzar fi musnadihi wa huwa min al-ahaditsil ilahiyah. Termasuk dari apa? Ahadits al-ilahiyah. Maksudnya sama, hadis apa? Hadis qudsi. Waqad afradaha jam'un bil jam'. Ya, sederetan para ulama telah mengkhususkan dengan mengumpulkan hadis-hadis qudsi. Taib. Tanbih dzakarahu al-Laqani law qala rawin an tabi'i yarfa'uh. Apabila seorang perawi meriwayatkan dari tabi'in, ya, sampai ke tabi'in kemudian dia mengatakan yarfa'uh atau riwayatan atau mengatakan yanmi wa ma ma'ahu kana al-haditsu mursalan marfu'an. Taib, maka apa? Hadis ini hadis mursal tapi sekaligus marfu' bila khilafin baina ahli hadis. Maksudnya marfu' karena dia mengidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihukumi marfu'. Tapi apa? Mursal karena yang mengidhofahkan siapa? Tabi'in. Sehingga dhaif, ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan yarfa'ul hadis ini masyhur atau yarwihi. Yarwihi. Qauluhu yarwihi aw rawihi aw rawahu. Ai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, fahudhifal muta'allaqu fi kullin minhuma. Muta'allaqnya dihilangkan dari masing-masing kalimat ini. Maksudnya yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw rawihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi anin Nabi ini dihilangkan, muta'allaqnya dihilangkan. Au yanmihi, makna yanmihi maksudnya sama dengan yarfa'u hawan. Dia apa? Rafa'kan riwayatnya. Naikkan riwayatnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Au riwayatan maksudnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yablughu bihi au rawahu. Ini semuanya sama. Waqad yaktasiruna 'alal qaul ma'a hadfil qail wa yuriduna bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang mereka yaktasirun, yaitu mencukupkan pada apa? Qaulnya saja bersama dengan menghilangkan yang mengatakan. Qailnya dibuang tapi langsung apa? Menyebutkan qaulnya. Dan mereka menginginkan dengannya bahwasanya mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya qaul Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala langsung failnya dibuang. Tapi orang maksud bahwasanya yang dimaksud dengan qaul adalah apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yaktasirun alal qaul. Karena apa? Dhamir fa'il pada qala dhamir
Nah. Qala wa min as-siyagil muhtamilah qaulu sahabi min as-sunnati kadza. Ini kita berubah ke pembahasan lain. Kita selesai dari pembahasan yang dihukumi hukum marfu' dengan sighah kinayah. Seperti tabi'in meriwayatkan dari sahabi mengatakan marfu'an atau yarfa'ul hadits atau yanmihi dan seterusnya dihukumi hukum marfu'. Sekarang sighah yang muhtamilah. Yang masih ada kemungkinan. Tidak pasti. Yaitu qaulu sahabi minas sunnati kadza. Perkataan sahabi minas sunnah demikian-demikian. Termasuk dari sunnah demikian-demikian. Maka fal aktsar ala anna dzalika marfu'. Maka mayoritas para ahli hadis mengatakan itu hukumnya marfu'. Wa naqala Ibnu Abdul Bar fihi al-ittifaq. Bahkan Ibnu Abdul Bar menukilkan ittifaq dalam masalah ini. Taib. Qala wa idza qalaha ghairu sahabi fakadzalika ma lam yudhifha ila sahibiha ka sunnatil umarain. Taib. Di sini tentang hadis akhwan tuqatiluna qauman al-hadis. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim min tariqil A'raj an Abi Hurairah bi wa laysa huwa an Ibnu Sirin. Sebenarnya ini bukan dari jalan Ibnu Sirin. Kemungkinan fal'allahu sam'u qalamin minal hafidh ketika memberikan contoh. Ini dari sisi tahqiq hadis. Tapi intinya seandainya seperti itu, metode Ibnu Sirin demikian. Kalau dari Abi Hurairah maka dihukumi marfu'. Kita lanjutkan. Sahabi mengatakan minas sunnah, maka ini mayoritas para ulama bahkan dinukilkan ittifaq itu hukumnya marfu'. Kemudian seandainya mengatakan selain sahabi. Sekarang, kalau sahabi yang mengatakan jelas. Tapi wa idza qalaha ghairu sahabi fakadzalik. Apabila yang mengatakan selain sahabi, maka juga demikian. Misalnya kita. Termasuk dari sunnah. Demikian. Maka yang dimaksud apa? Ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak? Marfu'. Hukumnya hukum marfu'. Tayyib. Contoh, فَإِذَا قَالَ تَبِعِ مِنَ السُنَّةِ كَذَا كَقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُتْبَةَ السُنَّةُ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ 9 تَكْبِيرَاتٍ رواه البيهقي في سننه. Dia seorang tabi'i mengatakan minas sunnah ketika takbir pada salat Id. Taib. Sebanyak 9 takbiratin, ada 9 takbir. Taib. Fahal huwa mursalun marfu'un aw mauqufun muttasil fihi wajhan li ashabi Syafi'i. Maka hukumnya seperti apakah dia itu mursal yang marfu'? Mursal karena tabi'in mengidhofahkan kepada Nabi, ya kan? Kemudian karena diidhofahkan pada Nabi maka hukumnya marfu'. Atau dia itu mauquf muttasil. Mauquf muttasil fihi wajhan, ada 2 wajah di sini. 2 pendapat di kalangan Syafi'i. Hakahu an-Nawawi fi Syarhil Muslim wa Syarhil Muhadzab wa Syarhil Wasit. Qala wa sahih annahu mauquf, dan yang sahih yang seperti ini mauquf. Taib, hukumnya hukum mauquf. Taib. Ketika sahabi selain sahabi mengatakan as-sunnah. Hukumnya mauquf. Ma lam yudhifha ila sahibiha ka sunnatil umarain. Selama dia tidak mengidhafahkan kepada orang yang memang menetapkan metode itu, seperti misalnya sunnatil umarain. Ini kalau kalam hafidz mengatakan pokoknya kalau tabi'in atau selainnya mengatakan as-sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah Nabi. Kecuali kalau diidhafahkan kepada yang menyunnahkan. Misalnya sunnatil umarain, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Sunnatil umarin maksudnya sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Sunnah khulafa'ir rasyidin dan seterusnya. Wa fi naqlil ittifaqi nazar, dan dalam penukilan ittifaq di sini butuh dicek ulang. Fa ani Syafi'i fi aslil mas'alah qaulan wa dhahaba ila annahu ghairu marfu'in.
Abu Bakar As-Sayrafi min Asy-Syafi'iyah wa Abu Bakar Ar-Razi min Al-Hanafiyah. Jadi ada yang menyelisih ya kawan, yang tidak mengatakan marfu'. Naam. Baik. Jadi sebagian berpendapat yang seperti itu bukan marfu', seperti Abu Bakar As-Sayrafi dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Ar-Razi dari kalangan Hanafiyah, dan Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah. Baik. Wahtaju bi anna sunnata tataraddadu bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ghairi. Dan mereka berhujjah bahwasanya sunnah itu ya tataraddad, ya bisa terjadi keraguan antara Nabi atau yang lainnya. Ada kemungkinan itu sunnah Nabi, atau kemungkinan sunnah orang selain Nabi. Wa ujibu bi anna ihtimala iradati ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'id. Maka dijawab bahwasanya kemungkinan yang dimaksud selain sunnah Nabi itu adalah kemungkinan yang jauh. Nah, baik. Perhatikan catatan kaki. Qala Ibnu Hajar, wa mustanaduhum annasma sunnah mutaraddidun baina sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ghairihi, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, ini landasan mereka. Kenapa kok tidak dihukumi marfu'? Karena istilah sunnah, penggunaan sunnah itu bisa sunnah Nabi, bisa sunnah selainnya. Gitu loh. Seperti hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka dijawab, wa ujiba bi anna ihtimala iradatin Nabi sallallahu alaihi wasallam azhar. Kemungkinan yang dimaksudkan sunnah Nabi itu lebih kuat. Kenapa? Liwajhain, karena enam alasan. Ahadihima anna isnada dzalika ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mutabadir ilal fahmi. Yang pertama. Nah, jadi itu yang pertama kali masuk di pemahaman bahwasanya ketika mengatakan sunnah, maksudnya sunnah siapa Usama? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakana alhamlu alaihi aula, maka dibawa kepada kondisi ini lebih utama. Kemudian yang kedua, anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam aslun wa sunnata al-khulafa'ir rasyidin taba'un li sunnati. Karena sunnah Nabi itu yang menjadi asal, sedangkan sunnah khulafa itu hanya mengikuti sunnah Nabi. Wa dhahir min maksudi sahabi radhiyallahu anhu innama huwa bayanu syariah wa naqluha. Ya, yang nampak yang dimaksudkan oleh sahabi ya untuk menjelaskan syariat, menukilkan syariat. Fakana isnadu ma qasada bayanu. Naam, tayyib. Fakana isnadu ma qasada bayanahu ilal asri aula min isnadihi ila tabi'. Maka untuk membawa kepada penyandaran kepada sesuatu yang dia maksudkan penjelasannya kepada asalnya, yaitu kepada Nabi, itu lebih utama daripada disandarkan kepada tabi'nya, yaitu sahabi yang lain, khulafa atau yang lainnya. Ini dua alasan. Yaitu yang pertama, karena itu yang pertama kali muncul di benak ketika disebut sunnah, maksudnya sunnah Nabi. Kemudian karena sunnah Nabi itu yang menjadi pokok, yang menjadi asalnya, sedangkan yang lainnya adalah sekedar tabi'. Baik. Kemudian dibawakan di sini, nah, murajjih yang lain. Nah, dalam Hasyiah Ibnu Qatil Baqa qala al-musannif wa minal wujuh al-murajjih li annaha sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qalaha kubara'u sahabah ka Abi Bakar mathalan idza laisa qablahu illa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, murajjihnya kalau yang dilakukan, yang mengatakan adalah para sahabat kibar, maka jelas itu sunnah Nabi. Faminha an yuridahu fi maqamil ihtijaj li'anna sahabah yajtahiduna wal mujtahidu la yuqallidu mujtahidan. Naam, fayusrabu ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murajih kondisi yang lain apabila sahabi menyebutkan itu sebagai bentuk ihtijaj, sedang berhujjah. Nah, sunnat, nah hadhihi sunnah, seperti perkataan Ibnu Abbas ketika ditanya misalnya, nah, tayyib, tentang tentang azan ketika
hujan. Dan beliau tegaskan ini sunnah. Taib, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabi ketika berhujjah tidak akan berhujjah dengan apa? Dengan kalam sahabi yang lain. Dia akan berhujjah dengan sumbernya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di sini contoh yang menguatkan wa qad rawal Bukhari fi sahihihi min hadits Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Badri Az-Zuhri. An Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar an abihi. Berarti siapa ini? Rifki? An abihi man? An Salim bin Abdullah Ibnu Umar an abihi. Berarti Baik. An Abdullah bin Umar, biar enggak ngantuk. Baik. An Abdullah bin Umar fi qissatihi ma'al Hajjaj. Ya, pada kisahnya bersama dengan Hajjaj. Maksudnya Hajjaj bin Yusuf. Hina qala lahu ketika dia mengatakan kepada Hajjaj ini. Menunjukkan juga keberanian Ibnu Umar. Mengatakan kepada Hajjaj, in kunta turidu sunnata fahajjir bis shalah. Jika engkau menginginkan sunnah, maka apa? Maka bersegeralah untuk salat. Maksudnya apa? Salatlah bil hajirah, yaitu ketika masih panas, yaitu di siang hari, di waktu zuhur. Ini kasusnya pada apa? Pada saat haji, ya kawan. Wal muradu at-tabkiru fi dzalika yauma Arafah. Maksudnya bersegera untuk salat zuhur di hari Arafah, karena setelah itu kan wukuf, ya kan? Az-zuhru wal asar. Ma'an, dijamak zuhur dan asar. Ini sunnah. Nah, Ibnu Umar mengatakan in kunta turidu sunnah. Maksudnya sunnah siapa berarti, Iqbal? Tentunya sunnah Nabi. Fahajir bis shalah. Qala Ibnu Syihab faqultu li Salim afa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Syihab kemudian mengatakan, aku bertanya kepada Salim, apakah Nabi melakukannya? Masih tanya untuk memastikan. Faqala, maka Salim mengatakan, wa hal ya'nuna bidzalika illa sunnatah. Maka Salim menegaskan, tidaklah mereka memaksudkan ketika menyebutkan sunnah kecuali apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penguat. Baik. Fanaqala Salimun wa huwa ahadul fuqaha'i sab'ah min ahli al-Madinah wa adul huffadhi minat tabi'in anis sahabati annahum idza atlaqu sunnata la yuriduna bidzalika illa sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi di sini Salim yang merupakan salah satu fuqaha sab'ah huffadz dari kalangan tabi'in menukilkan dari sahabat kalau mereka memutlakkan kata sunnah maka tidaklah mereka maksudkan kecuali apa? Sunnah siapa, syukran? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa amma qaulu ba'dihim in kana marfu'an falima la yaquluna fi. Adapun perkataan sebagian orang, yaitu yang dimaksud Ibnu Hazm yang membantah kaidah ini, jika itu memang marfu, kenapa tidak mengatakan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mengatakan sekedar sunnah demikian? Fajawabuhu, maka jawabnya annahum tarakul jazma bidzalika tawarru'an wa ihtiyatan. Ya, mereka meninggalkan untuk menjazm secara tegas. Nabi mengatakan demikian-demikian karena apa? Bentuk warak dan kehati-hatian. Nah, ini insyaallah untuk contohnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang sambil membaca faidah tentang fuqaha sab'ah. Tapi berarti kesimpulannya di sini yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk pertemuan kali ini yang kita ambil yang memiliki hukum marfu'. Yang pertama, ketika datang dengan dengan sighah kinayah. Tabi'in dari sahabi kemudian meriwayatkan dengan sighah kinayah, yarfa'u, yanmihi, rafa'ah, maka ini dihukumi hukum marfu'. Kemudian yang kedua, kalau sahabi mengatakan minas sunnah, maka mayoritas mengatakan hukum marfu'. Demikian pula bahkan kalau selain sahabi mengatakan minas sunnah itu juga
dihukum hukum marfu kecuali kalau diidhofahkan kepada selain Nabi. Misalnya sunnah jahiliyah, berarti sunnahnya jahiliyah. Kalau sunnah Umar, sunnah Utsman dan seterusnya. Tapi kalau mutlak mengatakan sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk apa? Benarnya sunnah tersebut, ikhwan. Sekarang kan kita baru membahas apa? Maksud mengatakan minas sunnah, ya Pak? Sekarang untuk menetapkan apakah memang benar-benar itu sunnah Nabi, itu tentunya kalau yang mengatakan sahabi. Paham? Kalau yang mengatakan sahabi mengatakan minas sunnah, maka jelas itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka melihat secara langsung Nabi. Tapi kalau tabi'in mengatakan minas sunnah harus dicek. Ya, harus dicek. Karena tabi'in tidak melihat langsung dari Nabi. Cuman dihukumi marfu, tapi keabsahannya ya sebagaimana kita membahas hadis yang marfu, apakah sahih atau tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Fadri? Nah, tayyib. Naktahi bihadza subhanakallah.